Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'afwin tariqan da'ana ilaihi bi'izni wa qad hadana labbaika ya anjana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata al-'arsyi wa midada kalimatihi. نوينا التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Insyaallah sama-sama dengan nasihat daripada guru kita Gus Muhammad, Gus Habib Muhammad, insyaallah dari Padang Malang di jauh barokah. Beliau datang jauh untuk kita hari ini. Yang beliau yang padat terus kita ulangi di majelis kita insyaallah. Masang hati baik-baik, masa telinga khusus dengar. Ini nasihat berharga. Bagi kalian yang sudah nilai nanti akan buta kalau tak sering dengar nasihat. Banyak bakal masuk ke rumah juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam alladzi anzala ahsanal kalam hudar rahmatan lil jami' anha'il alam Muhammad alaihi salatu wassalam hamilu dinil Islam sahibu ila daris salam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali kullu jami'an rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan bersyukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kami kembali untuk bisa singgah di bumi Islami Mekah ini, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat Daya ini untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah, ini tak lain dan tak bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa berkumpul dengan majlis yang penuh berkah ini di hadapan kaum muslimin yang insya Allah dilimpahi keberkahan ini, dan insya Allah kita bersama dan sang pemberi berkah, orang yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan agar bisa masuk ke surganya. Tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kejunjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana atas diturunkan beliau di dunia, atas diciptakan Nur Muhammad, atas ditutupnya pintu kenabian dengan munculnya Rasulullah SAW, maka Allah juga menurunkan suatu mukjizat yang terbesar,
yang mukjizat ini tidak pernah ada, tidak pernah disampaikan, tidak pernah ada dalam umat manapun, nabi manapun, rasul manapun, kecuali hanya Rasulullah Muhammad SAW, yakni adalah Al-Quranul Karim, Kalamullahul Karim, yang mana Al-Quran beriringan dengan salawat kita panjatkan. Maka Al-Quran dan salawat itu kedua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Al-Quran yang kita baca, yang kita perlu kita hafalkan, kita amalkan dengan dengan mendalami isi kandungannya. Begitu dengan salawat yang kita tendangkan, kita kumandangkan, kita baca. Alhamdulillah dengan malaikat ya ulami yang luar biasa ini. Alhamdulillah, insya Allah Al-Quran dan baca agama salawat kita akan mengiringi kehidupan kita, bahtera kehidupan yang sangat luas, sangat jauh, dan wallahu alam kapan kita akan mencapai puncaknya. Dan nanti kelak ketika ajal telah menjemput kita semua, fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Jika ajal telah menjemput kita, maka tidak bisa kita minta untuk diakhirkan, juga tidak bisa kita minta untuk diawalkan. Cuma pertanyaannya, Anda duluan atau saya belakangan? Baik itu? Anda duluan atau saya belakangan? Ya. Alhamdulillah, insya Allah berkat salawat dan Al-Quran yang kita baca, maka ketika ajal telah menjemput kita, ketika mengatakan Israel telah mengetuk pintu kita, maka saat itulah Al-Quran dan bacaan salawat yang kita baca tadi akan menuntun kita untuk dengan lancar, dengan fasih, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian kita akan mulai di kafani. Setelah dikafani, kita akan kemudian sebelumnya dimandikan. Setelah dikafani, kemudian disolati. Maka sangat sayang, beribu sayang ketika orang yang hidup di dunia tidak melakukan sholat. Karena banyak sekali orang yang benar menyesal ketika dia sudah disolati. Maka sholatlah kalian sebelum disolati. Termasuk sholat pun harus berjamaah. Maka kemudian kita dihantarkan ke alam kubur, ke alam barzakh. Kita dimasukkan di liang lahat yang hanya berapa meter saja tingginya, lebarnya, panjangnya. Mungkin tidak ada orang yang sebenarnya ingin masuk ke liang lahat, tapi tidak. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berusaha perlahan kita masuk dalam kuburan. Kita dibacakan, ditimbun dengan tanah, kemudian dibacakan tahlil, dibacakan doa dengan talqin. Maka kemudian mereka meninggalkan kita semua dalam kesendirian, meninggalkan kita dalam kegelapan, meninggalkan kita dalam kesempitan. Maka Al-Quran dan segema salawat yang kita kumandangkan tadi, keduanya akan hadir dalam kubur kita untuk menerangi alam kubur kita, untuk menemani ketika kita berhadapan dengan malaikat munkar nakir, yang mana dikisahkan sambaran petirnya, sambaran dia ketika memukul orang yang tidak bisa menjawab pertanyaannya, seperti sambaran petir yang menggelegar. Halo, Selanjutnya, kemudian
Kemudian ketika malaikat Israfil radhiyallahu anhu itu mengumandangkan sangkakala, mungkin saat ini malaikat Israfil sudah tinggal batuk dikit, hancur seluruh umat manusia, hancur seluruh jagat raya, hancur seluruh apa yang ada dalam alam semesta, tinggal batuk dikit, apalagi batuk corona. Maka ketika kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tiupan sangkakala sang Israfil tadi, maka kemudian Allah meminta kepada malaikat Israfil untuk kemudian meniup lagi sangkakalanya, maka akan dibangkitkan seluruh umat dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai pada akhir zaman. Maka saat itu pula lah orang saat itu kebingungan setengah mati. Bagaimana tidak bingung? Saat itu matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, hanya sejengkal. Kita saja yang sudah seperti ini, sudah panas, sudah mengeluh, apalagi saudara-saudara kita yang berada di daerah Bonjol, Pasaman, atau Kampar Barat, atau Pontianak, atau Kenya, atau di Bolivia, atau di Brazil, yang itu berada di dalam garis tengah bumi atau khatul istiwa atau ekuator. Dan bagaimana saudara-saudara kita saat itu termasuk Rasulullah SAW berada di padang pasir, panasnya sungguh luar biasa. Namun itu tidak ada apa-apanya ketika di yaumil mahsyar matahari itu hanya sejengkal. Sampai dikatakan dalam berbagai riwayat, dikatakan saking panasnya sampai kebanjiran, ya, orang itu kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Dia tidak tahu mana lagi saudara, mana lagi keluarga, mana lagi sanak famili, tidak tahu karena dia bingung sebingungnya. Sampai ada yang lari ke Nabiullah Adam, ada yang lari ke Nabiullah Idris, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, tidak ada yang bisa menolong mereka. Maka kemudian Al-Quran itu akan kembali hadir kepada kita semua, dan kita bersalawat kepada Rasulullah, tak lain dan tak bukan adalah memanggil nama Rasulullah. Kita panggil nama Rasulullah, kita agungkan nama Rasulullah, kita puja dan puji nama Rasulullah. Maka ke depan panggilan kita selama hidup di dunia itu kelak akan menjadi wasilah. Rasulullah SAW akan mendengar apa yang kita baca, akan melihat, akan mengetahui, oh siapa yang baca itu, dia ahli selawat. Ketika Rasulullah berkata, ummati, 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 bagaimana kata terakhir sebelum beliau dipulang, dijemput oleh pulang rahmatullah, ummati, ummati, ummati. Maka Rasulullah akan kemudian bahkan beliau sebelum masuk pintu surga, tidak akan masuk Rasulullah ke dalam pintu surga sebelum seluruh umatnya bisa masuk dalam surga. Maka berkat selawat yang kita baca tadi, maka dengan segera kita masuk dalam barisan Rasulullah SAW untuk meniti siratul mustaqim sampai kemudian berada di pintu Jannatul Firdausi A'la, yang di situ malaikat Ridwan telah menunggu kita, dan bidadari atau bidadara telah menunggu di depannya untuk kemudian mendapatkan syafaat berupa masuk surga selama-lamanya. Amin Allahumma. Alhamdulillah, patut kiranya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim wal Maulid Darul Muhibbin Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Nanggor Aceh Darussalam, yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bermuajahah, serta berbagi inspirasi. Wabil khusus pada Tengku Randi Maulana, Ustadz Ridho, Ustadz Yusran, dan segenap yang hadir pada majelis ini.
Alhamdulillah Allah telah memperjalan kami untuk kedua kalinya bisa mampir. Untuk sebelumnya saya hanya lewat saja di Abdiya ini. Jadi kalau boleh cerita 2018 sebelumnya kami pernah pernah lewat ke sini. Saat itu Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kami untuk mengelilingi hampir seluruh daerah di Sumatera, mulai Lampung, Palembang, dari Musi Bali 40 jam kemudian sampai di Kota Medan. Dari Kota Medan kita susuri pantai timur Aceh, mulai Langsa, Lok Sukun, kita ziarah ke makam Sultan Malikus Saleh yang nanti ada generasi penerus beliau, yakni Sultan Malikus Zahir. Dan Malikus Zahir yang kedua akan didatangi seorang petualang dari Maroko. Siapakah beliau? Ibnu Battuta, sang penglana. Coba beda saya dengan beliau. Kalau saya ini Arema jiwa bonek, ya, Arek Malang jiwa bondonek. Karena saya masih ingat betul kemarin kita bersama Ustaz Ridho kita di Tapak Tuan. Itu setelah kami itu memuter dari Langsa, Lok Sukon, kemudian Biren sampai Banda Aceh, sampai nyebrang ke Sabang. Kemudian kita balik lewat pantai barat Melaboh, kemudian sampai Labuan Haji, hanya lewat saja ini Langkidi. Alhamdulillah, kemudian kita habis dari Darussalam. Alhamdulillah tadi bersama satu Islam kita ziarah ke makam Syekh Buddha Wali dan bertemu dengan berjumpa dengan Buya Mawardi Wali. 2 tahun yang lalu kami juga berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah setelah itu kita sempat ke Tapak Tuan. Ke Tapak Tuan tanpa petuan, tanpa batuan, karena kami tidak ada kawan saat itu. Sampai saat itu di Tapak Tuan kami harus naik truk sampai hampir mau ke Subul Salam. Maka kalau kami ini sebenarnya orang-orang wiridan, wirawiri kayak orang Medan. Saking edannya selama 3 bulan ini Allah SWT telah memperjalan kami sampai keliling Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Termasuk kami alhamdulillah patut bersyukur kiranya bisa hadir di majelis ini. Kami terakhir mengalami majelis ini di Gorontalo. Gorontalo itu nyebrang sedikit sudah Filipina, dimana tidak lama kemudian kami singgah ke Lombok, bukan makan Lombok ya, tapi ke Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Kesana dikit, nyebrang dikit, sudah ketemu Australia. Alhamdulillah, saat ini kita di Aceh Barat Daya. Kesana dikit nemu India, kesana dikit bertemu dengan Makkah wal Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekarang memanggil kita ke rahmatullah. Bukan rahmatullah tapi Baitullah, Masya Allah. Ya, ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Untuk bisa haji dan umroh, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhamman ghafura wa tijaratan lan tabur. Alhamdulillah. Insyaallah project ini insyaallah penuh berkah, penuh rahmat. Alhamdulillah kami sudah hampir sebulan kiranya di Sumatera ini. Jadi kemarin kita dari keliling Sulawesi, keliling Lombok, kemudian singgah kami di Malang. Malang kami 20 kilo, 2-3 jam dari Surabaya. Dari Malang kemudian kita naik kereta ke Jakarta. Jakarta kita terbang menuju Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat kita muter-muter Sumatera Barat. Jadi saya ini muhajirin, alhamdulillah, karena Rasulullah juga muhajirin. Nah, kemudian dari situ kita dari Padang perjalanan darat sampai di Pekanbaru. Yang menarik di Pekanbaru saya disambut dengan lontaran batu. Benar. Jadi waktu perjalanan itu tiba-tiba piar. Itu batu itu hampir masuk ke mobil yang saya tumpangi. Hanya serpian kaki saja. Itu pun saya sempat mengeluh. Tapi ketika mendengar Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah di Taif, apa yang beliau terima? Dilempari batu oleh penduduk Taif yang sampai
ini perlumuran darah. Sampai saat itu beliau kemudian meminggir ke sebuah kebun, maka datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, andaikan engkau rela akan hantamkan gunung itu untuk kemudian menghancurkan orang Taif. Apa yang kemudian beliau katakan? Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tapi ini sejalan pada ayat Al-Quran, wa in aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bi. Jika kita dicelakai oleh orang, dikata-katain oleh orang, dihina oleh orang, maka bolehlah kita membalas itu. Wa in aqabtum mithla uqibtum bi wa in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kita mau bersabar, maka insya Allah akan mendapatkan hal yang luar biasa. Alhamdulillah, kami juga bersama dengan orang-orang yang luar biasa ini. Kalau saya hanya biasa di luar, ya, luar biasa. Alhamdulillah, beliau yang pernah belajar kepada Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Hamid. Alhamdulillah, ternyata ketika saya baca riwayat beliau itu masih tetangga kabupaten dengan saya, tapi 5 jam. Ya, beliau lahir di Bondowoso, kota Tape. Di Bondowoso itu pula nanti akan muncul ulama yang luar biasa yang lahir di sana. Ada sebelumnya ada namanya Habib Salim bin Habib bin Abu Bakar bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim PSA, yang nanti Habib Salim akan punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini akan syahid. Ketika sebelum syahid, dia menitipkan serbannya kepada anaknya yang mulia. Siapa beliau? Yakni yang alhamdulillah maulidnya tadi kita baca. Siapakah beliau? Pengarang kitab Ya Ulami, tak lain dan tak bukan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang mana Habib Salim itu adalah orang asli Bondowoso. Di Bondowoso itu mau ke arah Banyuwangi, di atasnya situ Bondo, di bawahnya Jember. Tidak agak repot ke Bondowoso. Saya baru sekali sana. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah patut bersyukur kiranya sekitar 2 tahun yang lalu kami setahun yang lalu sempat bertemu langsung dengan guru beliau Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Saat itu ada Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ali Al-Jufri sempat singgah di kota kami, di kota Malang. Alhamdulillah saat itu beliau menjadi terjunnya. Saya begitu terpesona pada sosok murid-murid dari Habib Umar ini, termasuk Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, ada Habib Mundir Al-Musawa, yang mana Mundir Al-Mundir Majlis Rasulullah SAW itu adalah satu angkatan dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Semoga Allah SWT telah memberikan perjalanan beliau sampai bisa singgah di Aceh Barda ini. Belum? Semoga insya Allah. Nah, maka di sini kami tidak ingin berpanjang kalam, karena alhamdulillah ini memang sungguh di luar dugaan. Jadi kami ini diculik oleh beliau berdua ini. Ya, jadi 2019 kami sempat berjumpa dengan beliau berdua yang sebenarnya kuliah di Jawa. Cuma tidak baru di Jawa, ketemu itu di Banda Aceh. Maka kemudian saat itu kami sudah bingung ini. Posisi kami itu dari Sumatera Barat kita ke Pekanbaru. Alhamdulillah bertemu dengan Syekh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah beliau menerima kunjungan kami, karena alhamdulillah kami membawa amanah mohon doanya, khususnya di malam Jumat di bulan September berkah ini. Kami mendapat amanah dari Maulana Al-Habib Muhammad bin Tufi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Wahab bin Hasan bin Yahya untuk meneliti cara qiraatnya sana, jejaring guru-guru Al-Quran yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kemarin ketika kita di Payakumbuh, kita sempat melihat manuskrip makhtutat sanad Al-Quran dari Syekh Abdurrahman Batu Hampar Payakumbuh. Di situ tertulis bahwa Syekh Abdurrahman ini adalah murid langsung dari Syekh Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab Aqidatul
wa wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadith ya muhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirat muridat ilman hayan samian basiran mutakalliman. Itu kemudian jadi naldom namanya aqidatul awam. Dan ternyata beliau bukan hanya sekedar ahli tasawuf, ahli akidah, tapi juga ahli qiraat. Maka patut kiranya sebagai generasi muslim kita harus terus-menerus mendawamkan, selain mendawamkan selawat, mendawamkan zikir, tapi yang paling utama adalah mendawamkan untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir membaca Al-Quran, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang bisa menilawahkan Al-Quran, bahkan bisa mendalami isi Al-Quran sampai Al-Quran itu masuk dalam relung jiwanya, ma'asafaratil kiramil bararah, maka dia bersama dengan malaikat-malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan siapapun juga orang yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Dan ada orang membaca Quran terbata-bata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu masih terbata-bata. Ada yang sampai salah besar. Al-Fatihah. Ada baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada itu. Masih ada di daerah tertentu. Ada yang baca wazan itu wajan. Gak bisa musjid Zai gak bisa. Wazan wajan. Wazan orang-orang di daerah Arab itu juga ada. Jamal gamal. Ada baca as-saqaf as-segaf. Memang ini adalah lahan. Setiap daerah punya lahan atau kelemahan dalam mengucapkan. Dan jangan, mohon maaf, jangan membaca Al-Quran seperti baca maulid. Kalau baca maulid bolehlah kita memanjangkan apa yang tidak dipanjangkan atau mungkin karena syair. Tapi kalau baca Al-Quran harus dengan proses namanya talaqi. Apa talaqi itu? Adalah proses di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama. Apa wahyunya? Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Teruskan sendiri. Itu adalah ayat pertama yang ditalaki, yang dibacakan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril Rasulullah mendengarkan. Sampailah kemudian beliau menyampaikan ini kepada para sahabat, dan para sahabat mendengarkan, dan sebaliknya kemudian sahabat membaca dan Rasulullah mendengarkan. Ini namanya musyafahah. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran ada talaki, ada musyafahah. Terus bagaimana orang yang tadi dikatakan waladhi yaqra'u yatata'ta, mereka terbata-bata, wa huwa 'alasyakun bihi, dan mereka sangat sulit sekali ketika mengucapkan Al-Quran karena mungkin faktor usia, karena mungkin pedal, tak bisa laler mencrok ril. Saya dulu gak bisa laler mencrok ril. Ada orang-orang yang memang sampai tidak bisa lagi lidah ini dibenarkan, maka lahu ajrun, maka baginya dua pahala. Pahala kenapa? Pahala pertama adalah pahala dia susah payah membaca Al-Quran, dan pahala kedua karena dia masih mau membaca Al-Quran. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan? Karena derajat kita di akhirat kelak tergantung berapa ayat Al-Quran yang kita baca. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Iqra' wartaqi warattil kama kuntu
turatlu fid dunya fa inna manzilataka fil akhirah inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra, bacalah, wartaqi dan naiklah, warattil dan bacalah dengan tartil, dengan penuh tadabbur. Kalau saya ke guru warattilil Qur'ana tartila. Kama kuntu turattilu fid dunya, sebenarnya engkau baca, engkau lantunkan Al-Quran di dunia, fa inna manzilataka fil akhirah, karena kedudukan kita kelak di akhirat, inda akhiri ayatin taqra'uha, tergantung ayat terakhir yang kita baca. Maka sebelum kita tutup, karena mohon maaf Al-Fakir malam ini pula harus segera berangkat ke Banda Aceh. Malam ini pula, karena besok kita ada acara tentang sanad qiraat ulama Aceh di Sai Al-Wasliyah. Kemudian kita juga harus rapid test, belum lagi ziarah ke makam Syekh Kuala dan ulama-ulama yang dari sana. Kami mohon izin, ini belum bisa lama-lama, belum bisa mendampingi Anda semua. Tapi insya Allah keberkahan kita di majelis ini, insya Allah kita akan mendapatkan ila yaumil qiyamah. Bahkan sebelum kami tutup, kami ingin menutup, kita ingin memberikan sekedar tazkirah, kenang-kenangan. Tapi kenang-kenangan sudah berubah materi, karena materi bisa cepat habis. Kenang-kenangan ini adalah sholawat. Mungkin sholawat ini nanti boleh dibaca bersama di sini. Andaikan jika sholawat ini mungkin bisa dibuat hadroh. Nah, sementara ini saya belum nemu model hadrohnya gimana. Nah, salawat ini dikenal dengan salawat fadhailil Qur'an. Dah, qasidah fadhailil Qur'an ini disusun oleh guru kami Kiai Haji Ahsin Safok Muhammad. Alhamdulillah tadi siang saya sempat kontak-kontakan dengan beliau, dan beliau mengamankan kepada kami untuk menyebarkan qasidah ini, termasuk mengajarkan kitab Tuhfatul Atfal wal Hilman fi Tajwidil Quran. Alhamdulillah kemarin sudah kita ijazahkan di berbagai tempat, termasuk dari di Masjid Baitul Ghafur dan di Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid, ya. Alhamdulillah. Dan ini insyaallah saya ingin mengutip satu bait ilmu, satu bait dalam kitab Tuhfatul Atfal. Thumma sil rahman tafus dani'am da'su adan min zur syarifah bil karam. Ini sebenarnya bait menjelaskan tentang idgham syamsiyah. Jika ada alif lam bertemu dengan awal dari kata-kata yang disebut sedangkan tadi tik tok, thumma sa sul sot rahman ra tafus ta lif dot dal ni'am nun ta dal su'an sin dhannin dot zur zai syarifan shin lil karam lam 14. Maka harus dibaca idgham. Wasyamsi wa duhaha was-samaa'i wat-tariq. Contohnya wadduha. Ternyata punya makna yang luar biasa. Karena Syekh Sulaiman Jamzuri ini mengarang kitab ini dengan penuh riyadhah, dan didoakan arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula wat thawaba. Siapa orang yang mau mempelajari kitab ini, insya Allah akan banyak sekali keberkahan. Karena meskipun sudah wafat 250 tahun yang lalu, alhamdulillah kitab ini bisa kami sampaikan di Aceh Barat Daya, termasuk di Aceh Selatan kemarin. Tip summasil rohman tadi maknanya tip berbuat baiklah, summasil dan bersilaturahmilah. Ini mungkin salah satu fadilah saya, mudah bersilaturahmi. Jadi saya ini bonek, bener bonek, bodoh nekat. Ini aja sampai sekarang saya bingung mencari tiket buat ke Palembang ke Jawa ini saya bawa. Tapi saya yakin ada di jalanan. Lah, kemudian summasil rahman, ya, di berbuat baik, summasil rahman. Kenapa kok di sini ada sil rahman ini yang ditekankan? Rasulullah pernah bersabda, man ahabballah ayyab sutra rizqahu wa ta'ala umruhu fal yasil rahimah.
Maka barang siapa orang yang suka bersilaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Tafus dikdani'am, Masih rahman tafus dikdani'am. So betapa banyak orang meraih kenikmatan dari fadilah dia berbuat baik, termasuk menjadi tuan rumah di majelis yang penuh berkah ini, kemudian menjadi wasilah kita untuk bersilaturahmi. Insya Allah banyak sekali fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan di sini. Daksu adzanin, nah ini sangat penting saat ini. Jauhilah berprasangka buruk. Ya, jauhilah berprasangka buruk, apalagi kepada sang umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sesungguhnya inna ba'dadh-dhanni ithmun, ini sebagian dari prasangka itu buruk. Bagian ya, nah ada husnul dzan, ada su'ul dzan. Wa la tajassasu, dan jangan kalian mengadu domba. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian juga ghibah, merasani. Apa maksudnya? Ngomong ngata-ngatain orang yang tidak ada dalam, tidak ada di tempat tersebut, orang yang boleh. Karena orang-orang yang suka suudzon, orang yang suka adu domba, orang yang suka ghibah, diumpamakan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi. Bagikan orang yang suka, orang yang memakan dagingnya saudaranya sendiri, Fakarih ibu, maka dia akan menolaknya. Ya gak apa-apa kalau mau ikut jamaah Sumanto ya. Masih ingat dulu ada Sumanto. Daktu adzanin, yang terakhir Dzur syarifal lil karam. Berziarahlah ke tempat orang-orang yang soleh seperti beliau, seperti Anda semua. Alhamdulillah, insya Allah saya pulang dari sini ke Banda Aceh sampai bisa pulang ke Jawa, akan berkahnya ini akan sampai kepada saya sendiri. Terlebih saya akan segera melepas pajak, ganti status. Insya Allah keduanya sudah segera ini. Alhamdulillah. Dzur syarifah termasuk kita berziarah ke makam orang-orang yang soleh. Maka di sini kita akan tutup majelis pada hari ini dengan membaca qasidah Fadhailul Quran, yang mana qasidah Fadhailul Quran ini alhamdulillah kami dapatkan ijazahnya di guru kami dari Haji Ahsin Syahrul Muhammad, yang mana Haji Ahsin Syahrul Muhammad adalah seorang ahli Quran, dan insya Allah beliau ini di setiap Al-Quran khususnya yang terbilang tahun 2018 ke belakang ke bawah ada tantangan beliau. Jadi beliau memang cukup luar biasa. Bahkan S1 sampai S3-nya belum di Makkah ini. Maka di sini kita akan baca berdoa dari tutup majelis pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man Al-Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi. Belajar mengajar kitab suci, jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca tahu terlebih dulu, jangan biarkan itu berlalu. Salat
Jibril membawa rahmat bagi pezikir. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Jika ada yang baca Qur'an, marilah sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur Rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat dua ganjaran. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Siapa senang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa senang bersimaan, dapat rahmat dari yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan. Orang tuanya disenatkan, mahkota untan yang berkilauan. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci. Benarkanlah sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan. Meminta Allah yang Maha Rahman mendapat syafaat Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Saya nanti ada hukum saya jabarkan bila kau pintu ya, asalkan jangan menambahkan nikah. Sikan lari ke KUA. Bismillahirrahmanirrahim. Ajazukum ijazatan qasidah fadhailul Qur'an Syekh Ahsin Safaq Muhammad. Alhamdulillah
لله يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل توبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نقضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نقضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تجس ربي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما أصابك من حسرة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tadi salah ini al-fakir yang perlu belajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada segenap keluarga besar dari Darul Muhajirin yang telah memberikan Darul Muhibbin yang telah memberikan kami kesempatan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngomongin bos, saya jatuh. Anda baru tahu.
Beliau membawa amanah banyak dari kasihan kita di dunia ini. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk insya Allah. Allah mudahkan sakit di dunia di mana di akhirat insya Allah. Menambahkan ilmu kepada beliau yang penting juga Allah masukkan beliau dan beliau dan bahasa insya Allah. Insya Allah ada beberapa menit sebelum masuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ولقد أشرت لنعم أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في الصغير قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواهب الأحد العليم إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حفانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسكت بنا في نحج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك تلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا وارمر به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الهبوب وطالبا عصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واقصد بنا سنة طه في بقاع الأرض واطمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا في المصطفى صل عليه وآله ما أدركت به الشفاء أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الهدين صالح الشام فليقاتل إلى حضرة النبي مسير الفاتح. Tuan Kek, balik tahu dia, Tuan Kek Ayi. Okay.
Ya Rabbana katawasofa bi Muhammadin ighfir lana ya Sami'an li du'ana ya وسلم وبارك على آله Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi